Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junisa Jainuddin. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Teori Keuangan dan Perbankan Syariah, Prinsip dan Praktik. Langsung saja kita masuk ke teori keuangan dan perbankan syariah. Pasti teman-teman akan bertanya, teori keuangan dan perbankan syariah itu apa sih? Nah, teori keuangan dan perbankan syariah itu adalah bidang yang mempelajari prinsip dan praktik keuangan sesuai dengan hukum Islam. Nah, dalam presentasi ini kita akan membahas konsep dasar, prinsip dan aplikasi dalam dunia nyata serta peran penting dalam ekonomi global. Selanjutnya kita masuk ke prinsip dasar syariah. Nah, prinsip dasar syariah itu keuangan syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan masyir. Nah, ini tuh bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini tuh mengedepankan transparan dan keadilan dan setiap transaksi. Kita masuk ke perbedaan dengan keuangan konvensional. Nah, salah satu perbedaan utama antara keuangan syariah dan konvensional adalah larangan riba. Dalam keuangan syariah, keuntungan diperoleh melalui investasi dan partisipasi dalam risiko, bukan melalui bunga. Nah, ini tuh menciptakan berkelanjutan dan keadilan dalam transaksi. Selanjutnya kita masuk ke instrumen keuangan syariah. Nah, beberapa instrumen keuangan syariah yang umumnya digunakan adalah mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Nah, setiap instrumen itu memiliki mekanisme yang berbeda dalam pembagian risiko dan keuntungan, mendukung prinsip kerjasama dan keadilan dalam investasi. Selanjutnya kita masuk ke perbankan syariah. Nah, perbankan syariah itu menawarkan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Produk seperti ini, tabungan syariah dan pembiayaan berbasis mudharabah membantu masyarakat dalam mengelola keuangan tanpa melanggar hukum Islam, menciptakan keberadaan ekonomi. Kita masuk ke tantangan dalam implementasi. Nah, meskipun banyak potensi, implementasi keuangan syariah dihadapkan dalam tantangan seperti keuangan pemahaman masyarakat dan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung. Nah, itu diperlukan upaya untuk meningkatkan edukasi dan kesadaran tentang keuangan syariah. Selanjutnya, regulasi dan kebijakan. Nah, regulasi yang mendukung keuangan syariah sangat penting untuk menciptakan kepercayaan dan stabilitas. Nah, kebijakan ini tuh dari lembaga keuangan dan pemerintah harus mengakomodasi prinsip syariah, memastikan bahwa praktik keuangan perjalanan sesuai dengan hukum Islam. Selanjutnya kita masuk ke peran teknologi dalam keuangan syariah. Nah, dengan kemajuan teknologi, keuangan syariah semakin mudah diakses. Fintech syariah menawarkan solusi inovatif untuk transaksi yang sesuai dengan syariah, meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam layanan keuangan. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus sukses. Nah, ada banyak studi kasus di mana keuangan syariah telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan mikro dan investasi sosial. Lembaga keuangan syariah berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Kita masuk ke prinsip-prinsip dasar. Yang pertama, larangan riba. Nah, riba itu setiap bentuk bunga atau imbalan yang dikenakan atas pinjaman. Dalam syariah, riba dianggap tidak adil dan dilarang. Kita masuk yang ke B, gharar dan masyir. Nah, gharar itu ketidakpastian dalam kontrak yang dapat menyebabkan kerugian. Sebagai contoh, kontrak yang tidak jelas atau ambigu. Kita masuk ke masyir. Nah, masyir itu perjudian atau spekulasi, transaksi yang mengandung unsur perjudian yang dilarang dalam Islam. Kita masuk ke C, keadilan dan kesejahteraan. Yang pertama, keadilan. Nah, keadilan itu transaksi yang harus adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Yang kedua, kesejahteraan. Nah, kesejahteraan itu investasi harus memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Itu saja presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.